Assalamualaikum, hai semuanya, perkenalkan saya Andi Nomi Putri dengan NIM PO714251251001 mahasiswa farmasi. Pada video ini, saya akan membahas dua senyawa penting dalam kimia organik farmasi, yaitu ester dan ether. Pembahasan meliputi pengertian, sifat-sifat, serta cara pembentukan ester dan ether yang sangat berperan dalam pembuatan dan formulasi obat. Yang pertama kita akan membahas ester. Ester adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol. Gugus fungsi khas ester adalah COO dengan rumus umum RCOOR aksen. Dalam bidang farmasi, ester banyak digunakan sebagai bahan aktif obat, perisa, parfum, dan kosmetik. Contoh senyawa obat golongan ester adalah aspirin dan benzokain. Selanjutnya, sifat-sifat ester. Secara umum, ester memiliki beberapa sifat penting, yaitu 1. Berbau harum atau khas, sehingga sering digunakan sebagai pewangi dan perisa. 2. Bersifat netral, tidak asam dan tidak basa. 3. Umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti alkohol dan ether. 4. Memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan asam karboksilat dengan massa molekul yang sama. Sifat-sifat inilah yang membuat ether sangat cocok digunakan dalam sediaan farmasi dan kosmetik. Selanjutnya adalah ether. Ether merupakan senyawa organik yang memiliki satu atom oksigen yang menghubungkan dua gugus karbon dengan struktur umum ROR aksen. Dalam farmasi, ether digunakan sebagai pelarut dan secara historis pernah digunakan sebagai obat bius dan anestesi. Sifat-sifat ether. Beberapa sifat ether yaitu 1. Bersifat mudah menguap dan memiliki bau khas. Umumnya sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Bersifat relatif stabil dan tidak mudah terbakar, sehingga penggunaannya harus hati-hati di laboratorium. Karena sifat ini, ether banyak digunakan sebagai pelarut dalam sintesis obat. Selanjutnya, kita akan membahas cara mereaksikan ether dan ester. Reaksi-reaksi pada ether. 1. Pembentukan ether dehidrasi alkohol. Contoh reaksinya ada C2H5OH tambah C2H5OH direaksikan menjadi C2H5O, C2H5 tambah H2O. Sekarang kita jelaskan kenapa hasilnya bisa seperti ini. Kedua senyawa ini adalah etanol yang masing-masing punya gugus OH. Saat direaksikan dengan asam dan panas dari alkohol pertama, bagian OH dilepaskan dari alkohol kedua. Bagian H dilepaskan dan OH bergabung membentuk H2O, yaitu air. Setelah air keluar, sisa molekulnya bergabung lewat atom oksigen, sehingga terbentuk C2H5O, C2H5 yang disebut etil ether. Reaksi kondensasi atau dehidrasi alkohol. Yang kedua ada pemutusan ether oleh asam kuat. Contoh reaksinya itu ada C2H5O, C2H5 tambah HBr direaksikan menjadi C2H5Br tambah C2H5OH. Sekarang kita lihat kenapa hasilnya jadi alkil, bromida, dan alkohol. Pada ether terdapat COC. Ini adalah ikatan lemah terhadap asam kuat seperti HBr. Saat direaksikan, atom O menarik H dari HBr, ikatan CO terputus. Atom Br langsung mengikat karbon untuk membentuk CH
5Br. Sisa molekul yang masih mengandung OH menjadi C2H5OH yaitu alkohol. Karena asam kuat mematahkan ikatan CO, maka eter terpecah menjadi alkil, alhida, dan alkohol. Maaf ya, tidak bisa langsung menulis di sini karena memegang kamera. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas reaksi-reaksi pada ester. 1. Pembentukan ester atau esterifikasi. Contoh reaksinya yaitu CH3COOH tambah C2H5OH direaksikan menjadi CH3COOC2H5 tambah H2O. Pada asam asetat CH3COOH ada gugus COOH. Pada etanol C2H5OH ada gugus OH. Saat direaksikan dengan asam sulfat dan panas, dari asam asetat, bagian OH dilepaskan. Dari etanol, bagian H dilepaskan, bagian OH dan H bergabung membentuk H2O, yaitu air. Sisa molekulnya kemudian bergabung. Bagian CH3COO dari asam bergabung dengan OC2H5 dari alkohol, sehingga terbentuk CH3COOC2H5 yang disebut etil asetat, yaitu senyawa ester. Karena air keluar, reaksi ini disebut reaksi esterifikasi atau reaksi kondensasi. Selanjutnya ada hidrolisis ester, pemecahan oleh air. Contoh reaksinya yaitu CH3COOC2H5 tambah H2O direaksikan menjadi CH3COOH tambah C2H5OH. Ini adalah kebalikan dari esterifikasi. Di sini air masuk dari molekul ester ikatan COO, akibatnya bagian CH3CO kembali menjadi CH3COH. COOH yaitu asam asetat. Bagian OC 2H5 kembali menjadi CH2H5OH yaitu etanol. Karena ester dipecah oleh air, reaksi ini disebut hidrolisis. Selanjutnya, saponifikasi, hidrolisis oleh basa. Contoh reaksinya yaitu CH3COOC2H5 tambah NaOH direaksikan menjadi CH3COONa tambah C2H5OH. Sekarang kita lihat kenapa hasilnya bisa menjadi sabun dan alkohol. Ion OH- dari NaOH sangat kuat menyerang gugus ester ikatan COO. COO terputus lalu bagian asam berubah menjadi CH3COONa CONA yaitu garam natrium. Ini disebut sabun. Bagian lainnya menjadi C2H5OH yaitu alkohol. Karena menggunakan basa kuat, reaksi ini tidak bisa balik lagi. Dapat disimpulkan bahwa ester dan eter merupakan senyawa penting dalam kimia organik farmasi yang banyak digunakan dalam bidang kesehatan. Ester terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol, sedangkan eter terbentuk dari dua molekul alkohol. Keduanya memiliki peran penting sebagai bahan obat, pelarut, maupun bahan tambahan dalam formulasi sediaan farmasi. Melalui pembahasan ini, saya berharap dapat lebih memahami sifat dan reaksi ester serta eter sebagai dasar dalam sintetis dan pengembangan obat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.